Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dan judul pada pagi hari ini adalah kerugian kerohanian. Saudara, apa yang disebut dengan kerugian? Kerugian adalah kehilangan. Contoh, kita berinvestasi, berharap kita dapat keuntungan, uang kita bertambah banyak. Tetapi jika ada sedikit keteledoran, tidak berpikir panjang, kemungkinan kita akan mengalami kerugian. Bukan saja uang menjadi semakin sedikit, bahkan kadang modal juga bisa tidak ada lagi. Atau di dalam tubuh kita mungkin kena infeksi yang kecil. Saudara dibiarkan, akhirnya tangan atau kaki harus diamputasi. Saudara, di dalam hal uang atau kehidupan ada kemungkinan kita mengalami kerugian. Mari hari ini kita pikirkan dalam iman rohani apa mungkin mengalami kerugian? Kerugian ini bisa terjadi dalam kondisi apa? Lalu bagaimana kita mengatasinya? Kita sama-sama melihat di dalam Mazmur 106, kita baca ayat 32 dan 33. Mazmur 106, 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara, di sini dikatakan di Meriba tempat ini Musa kena celaka. Kerugian besar karena umatnya, umat Tuhan. Kerugian besar apa yang dialami oleh Musa? Saudara, Musa itu setia melayani Tuhan kurang lebih 40 tahun. Demi pekerjaan Tuhan ini, Musa meninggalkan semuanya untuk bisa membawa umat Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia sendiri juga sangat ingin ke sana melihat. Tetapi karena perkara ini, satu kali kesalahan, dia mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kesalahan apa yang mengakibatkan kerugian besar? Kita akan lihat. Bilangan pasal yang ke-20 kita baca ayat 10 dan 11. Bilangan 20, 10 dan 11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, dicatat di sini Musa itu sangat marah. Di waktu marah dia mengatakan kata-kata marah. Apa katanya? Kalian orang durhaka. Durhaka adalah orang yang tidak tahu diuntung. Selanjutnya tangannya memegang tongkat dan memukul 2 kali di bukit batu. Maka keluarlah banyak air, semua orang bisa minum. Saudara, kalau kita hanya membaca sepotong ini, tentu ini adalah sangat baik, bukan? Semua orang, umat dapat air untuk diminum. Musa membuat mujizat. Saudara, 40 tahun yang lalu pada waktu mereka baru keluar dari Mesir, bukankah juga dengan tongkat Musa memukul batu karang, dipukul dari batu karang keluarlah air. Tetapi saudara, kali ini tidak sama. Kali ini Tuhan tidak menyuruh Musa memukul batu karang. Kita lihat Bilangan 20 ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya.
Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, kali ini Tuhan berkata, perintahkan, katakan bukit batu, keluarlah air, sudah cukup, tidak perlu dipukul. Betul, 40 tahun yang lalu aku menyuruh memukul. Tetapi kali ini kuasa Tuhan lebih akan dinyatakan. Dengan mulutmu berkata, bukit batu keluar air. Saudara, ini adalah hal yang belum pernah dilakukan oleh Musa. Mana ada berkata satu kata lalu batu karang keluar air? Musa tidak begitu percaya. Mengapa Musa sampai memukul bukit batu? Sebelumnya sudah dikatakan dia sangat marah. Tetapi dalam melihat perkara, Tuhan kita itu tidak sama. Mengapa Musa sampai memukul 2 kali? Kita lihat di dalam Bilangan 20 pasal 12. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Cukup sampai di sini. Tuhan berkata, sebab kalian tidak percaya kepadaku. Apa artinya? Tentu Musa dan Harun tahu Tuhan ada di sana. Mereka itu percaya Tuhan. Akan tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menyuruh air keluar dari bukit batu. Saudara, yang mereka percaya adalah pengalaman yang sebelumnya. 40 tahun yang lalu dipukul dengan tongkat dari bukit batu, air keluar. Sekarang bukit batu keluarlah air. Apa yang Tuhan perintahkan belum tentu berhasil. Saudara, tindakan Musa menunjukkan dia tidak yakin dengan apa yang Tuhan perintahkan akan berhasil. Jadi Musa memakai cara pikirannya sendiri. Saudara, kadang kita seperti Musa. Kita percaya Tuhan. Yes, dengan suara keras kita percaya Tuhan. Tetapi apakah kita percaya setiap perkataan Tuhan? Kita kadang berpikir, mungkin tidak. Apakah kalau percaya segenap hati, mengandalkan Tuhan semua masalah akan selesai bisa diatasi? Kadang kita tidak sanggup percaya bahwa cara ini bisa dilakukan. Mulut berkata, ya saya percaya. Membalikan badan sudah dengan cara pikiran sendiri mengatasi persoalan. Saya punya cara sendiri, saya ada pengalaman. Akan saya selesaikan persoalan dengan cara pengalaman sendiri. Saudara, coba kita bayangkan. Jika saja Musa itu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Masuk ke pintu kemah pertemuan dengan tenang mengambil tongkat, dibawa keluar, tidak perlu dipukul. Lakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Air keluar, saudara, bukankah ini sangat simpel? Tetapi Musa tidak menganggap hanya cukup dengan 2 kata ada khasiatnya. Saudara, apakah hari ini kita percaya bahwa cara Tuhan adalah yang paling baik? Pada waktu kita ketemu kesulitan, apakah kita sendiri ingin mengendalikan? Apakah kita percaya pengalaman sendiri? Lebih daripada doa, lebih daripada Tuhan? Perlu kita pikirkan, saudara. Kemudian Tuhan berkata, kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Apa artinya? Betul, saudara, dipukul ada air keluar. Tetapi apa yang diingat oleh umat Israel? Apa yang diingat, apa yang dilihat adalah Musa memukul 2 kali. Dari batu karang air keluar. Mereka minum air itu lalu selesai. Tetapi di dalam masalah kesukaran ini tidak menjadikan iman mereka,
iman kepada Tuhan bertambah. Saudara, pada waktu iman seseorang tidak bertambah, nama Tuhan tidak mendapat kemuliaan. Betul, sepertinya masalah dapat diselesaikan, tapi nama Tuhan tidak mendapat kemuliaan. Saudara, hari ini kita tidak hanya cukup untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh hanya melihat, oh Tuhan memberkati saya, Tuhan memberikan barang ini. Kita tidak boleh hanya melihat, oh Tuhan memberkati saya, masalah saya, membantu saya di dalam penderitaan saya. Tetapi kita harus bertanya, di dalam kesusahan ini, di dalam permasalahan ini, Tuhan, Engkau ingin aku belajar apa? Setelah masalah saya selesai, setelah kesulitan orang lain selesai, apakah orang percaya? Apakah orang melihat ini adalah pekerjaan Tuhan? Ini karena kuasa Tuhan. Ini karena ada campur tangan Tuhan, bukan karena pekerjaan manusia. Saudara, jika ada, nama Tuhan akan dimuliakan. Kita lanjut dengan ayat yang ke-11. Saudara, Musa tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dia memukul, Tuhan tidak menyuruh dia memukul, tetapi ada air keluar. Mengapa dipukul air keluar? Sebab pada waktu itu sudah sangat kritis. Jika sampai tidak ada keluar air, saudara, umat itu bisa membunuh Musa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melihat sebuah hasil untuk pembenaran atau cara bahwa Tuhan berkenan, bahwa Tuhan memberkati. Air bisa keluar adalah kemurahan, adalah belas kasihan Tuhan. Kalau tidak, umat akan menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi air bisa keluar tidak menunjukkan Tuhan berkenan. Apa artinya, saudara? Contoh, kehidupan saya berjalan lancar, badan sehat, usaha, pekerjaan maju. Wah, usahanya itu semakin meningkat, keuntungan semakin banyak, toko semakin banyak, usaha semakin besar. Keluarga harmonis, anak-anak baik-baik, wah prestasi mereka itu meningkat, pokoknya semua baik dan lancar. Saudara, kita anggap jika sesuatu lancar adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berkenan kepada saya. Jika Tuhan tidak berkenan kepada saya, mana mungkin lancar seperti ini. Hati-hati saudara, saudara dan saya bisa salah menilai diri sendiri. Kita bisa salah menilai berkat Tuhan. Air bisa keluar dikarenakan belas kasihan Tuhan. Karena permukaan baik, kita beranggapan bahwa kerohanian sendiri cukup baik. Padahal mungkin rohani kita itu seperti jemaat di Sardis. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Apa artinya? Artinya bahwa kegiatan rohani hanya sebagai formalitas. Tetapi diri sendiri merasa iman saya sudah oke. Tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berubah. Hati-hati saudara, jangan sampai kita masuk di dalam kesalahan yang besar, kerugian yang besar. Saudara, Musa berbuat salah, Tuhan berbelas kasih. Tetap ada hasil, ada air keluar. Tetapi saudara, Tuhan akan membuat perhitungan dengan Musa. Kita lihat ayat 12. Pasal 20 ayat 12 kita baca bagian B. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, ini adalah kerugian Musa. Coba kita pikirkan saudara hari ini. Mungkin dalam hati setiap kita itu ada satu tempat yang sangat kita ingin ke sana. Apakah itu New Zealand, Kanada, atau Kutub Utara? Mungkin setiap kita ada satu tempat yang sangat ingin kita pergi ke sana. Anak-anak mungkin mereka itu suka ke Disneyland.
Jadi saudara sudah sampai ke Disneyland. Kemudian mamahnya berkata, kamu tidak boleh masuk. Kamu harus pulang, naik pesawat pulang lagi. Saudara sudah diimpi-impikan, sudah ada di depan mata. Tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Sebab tidak taat. Mamahnya berkata, sebab kamu tidak patuh. Jadi sekalipun sudah sampai di depan pintu, kamu tidak boleh masuk. Wah, anak saudara-saudara bisa mati menangis, benar enggak? Tuhan sudah berkata, Musa, kamu tidak akan masuk, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk. Jadi saudara, kerugian ini besar atau tidak? Kerugian ini sangatlah besar. Yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa Musa bisa sampai demikian? Saudara, satu sisi Tuhan marah. Musa juga sendiri, tadi kita sudah membahas dia tidak percaya Tuhan. Tetapi saudara, sebenarnya semua ini ada hubungannya dengan kepribadian Musa. Kita akan putar waktu balik 80 tahun yang lalu. Musa dilahirkan awal 40 tahun, dia itu ada di istana. Kita tahu saudara, di istana Musa jadi pangeran. Jadi pangeran apapun orang dengar dia. Seperti anak-anak sekarang kita di rumah. Apapun orang tua dengar. Jadi kepribadiannya seperti anak raja saudara. Sama-sama kita melihat di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Keluaran 2 ayat 11 dan 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Lalu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Saudara, dasar kepribadian Musa adalah temperamen tinggi. Kemudian saya melihat di dalam Kamus Indonesia temperamen tinggi itu apa? Ternyata rongseng. Apakah saudara dengar? Ternyata yang cepat naik darah itu rongseng. Kalau bahasa Zunguan itu mungkin sering kita dengan pau cao, saudara. Saudara, di istana mungkin dia itu belajar kungfu. Dan ibunya juga sejak kecil memberitahu dia, kamu adalah orang Ibrani. Sekalipun tinggal di Mesir, tapi kamu adalah orang Ibrani. Jadi melihat adalah orang Mesir memukul orang Ibrani, Musa langsung naik darahnya. Mana boleh orang memukul sebangsaku, saudara, tanpa banyak tanya, Musa langsung pukul mati orang Mesir itu. Coba kita lihat watak kepribadian orang ini. Dengan kekerasan menyelesaikan masalah. Saudara, sekalipun hatinya adalah baik, tapi dalamnya adalah sangat cepat marah. Kalau tidak, bagaimana mungkin saudara begitu mudah membunuh satu orang? Saudara, karena masalah ini Musa melarikan diri ke padang gurun. Di padang gurun selama 40 tahun. Siang hari di luar dijemur panas matahari, malam hari membengkuk kedinginan. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Tidak ada orang yang bisa dipukul. Yang dihadapi apa saudara? Siang dan malam kambing domba saudara. Siang malam embe. Saudara lama-lama bisa senewen saudara. Tentu tidak bisa tiap hari tendang, tiap hari pukul domba, satu hari pukul satu. Bisa-bisa mati semua. Lalu bagaimana tanggung jawabnya ke mertuanya? Jadi harus bagaimana saudara? Tahan. Saudara boleh dikata Musa dilatih oleh lingkungan. Pada waktu Musa berumur 80 tahun, Tuhan pakai dia. Mengutus Musa ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel. Tentu kita berkata iman rohani Musa waktu itu sudah sangat baik. Siap
dipakai Allah. Betul, adalah lebih baik banyak daripada sebelumnya. Tetapi saudara, apakah kepribadian, watak, tabiat asal manusia bisa langsung hilang semua? Tentu tidak keluar kalau tidak marah. Tetapi waktu marah, si aku ini saudara, yang asli itu akan muncul. Saudara, Musa naik ke gunung menerima 10 perintah Tuhan. Turun gunung melihat umat sedang menyembah berhala. Dia itu sangat marah. Kalau sudah marah, apa yang dilakukan? Sekarang tidak boleh sembarangan pukul orang, bunuh orang. Tapi Musa marah, apa yang dilakukan? Banting barang, saudara. Orang tidak bisa dipukul, barang bisa dibanting. Benar nggak? Musa membanting apa? 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Dilemparkan, dibabetkan, dipecahkan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 19. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Wah saudara, kalau amarah Musa bangkit bukan main-main lagi. Dia itu bisa mengambil barang untuk dilemparkan. Sudah tidak tahan lagi. Di tangan ada apa? Dilemparkan, dibanting. Sekalipun di kitab bilangan ditulis, Musa penyempurnaannya sangat tinggi. Hatinya itu sangat lembut dari siapapun di muka bumi ini. Tetapi yang sebenar-benarnya si aku yang di dalam ini, Musa yang lama itu adalah apa saudara? Saudara, sekalipun sudah penyempurnaan diri 99%, masih ada 1% saudara sembunyi di sini. 1% yang di dalam sini saudara, jika ada masalah terjadi, tertekan, stres, ada hal yang tidak adil terjadi, melampaui kekuatannya, melampaui emosinya, melampaui titik itu, sekalipun dia itu sudah sangat lembut, rendah hati, tetapi jika titik itu meledak, maka si aku yang sesungguhnya, si Musa yang lama itu akan muncul saudara. Kapan munculnya saudara? Yaitu di Meriba waktu memukul bukit batu. Saudara di sini memberitahukan kepada kita tentang apa? Dalam kondisi apa rohani kita bisa mengalami kerugian? Kita itu perlu super hati-hati. Penyempurnaan rohani seumur hidup kita bisa gagal dikarenakan kepribadian. Sebentar saja saudara lengah atau sebentar saja dikendalikan oleh emosi, si aku itu loncat keluar. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 19-20. Yakobus pasal 1 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, setiap kita ada waktunya marah. Ada orang marah memilih tidak mau bicara. Tetapi mukanya itu serem saudara. Wah kayak lapel mungkin, kayak cempal saudara. Wah serem mengerikan. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia diem aja. Kita tahu dia sedang marah. Penyempurnaan orang-orang ini lebih tinggi. Sebab dia tahu kalau marah lebih baik diam. Jangan berbicara. Sebab waktu marah bisa salah bicara. Tetapi saudara ada sebagian orang marah itu bukan saja salah berbicara, bicara akan kencang, bicara akan cepat, mungkin tangan mulai bermain saudara, melemparkan sesuatu atau pukul orang seperti Musa waktu muda.
Betul saudara, kita marah. Kalau kemarahan kita sudah diledakkan, diluapkan, waduh, aduh, plong, nyaman saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Contoh saudara, suami istri sebentar-sebentar ribut, emosi. Saudara diluapkan, dikeluarkan. Apa yang ingin dikatakan, sudah dikatakan. Waduh, plong merasa lega, tapi mungkin kita sudah melukai pihak lain. Ucapan mulut kita itu seperti sebilah pisau, saudara, ditusukkan ke dalam hati, ke jantung orang yang kita kasih. Dan ingat saudara, kata-kata kita tidak bisa ditarik kembali. Ada suami istri ribut, lalu ngomong apa? Cerai. Sebenarnya bukan mau cerai, tapi karena sangat marah, saudara, pisau ini sudah ditusukkan di hati orang. Atau mungkin berkata, tahu gini mah tidak mau kawin sama kamu adalah sebuah kesalahan. Saudara, kata ini adalah juga sangat tidak benar. Kalau tidak suka, kenapa dulu ngejar-ngejar setengah mati? Tetapi saudara, waktu marah mengucapkan kata yang tidak seharusnya dikatakan. Kata yang penuh emosi. Diucapkan sudah merusak hubungan. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Terhadap keadaan, terhadap kondisi ini sama sekali tidak membantu. Betul, 40 tahun yang lalu harus dipukul dengan tangan. Air baru keluar. Tetapi saudara, Tuhan itu ingin melatih Musa. Kamu itu harus percaya kepadaku. Tidak perlu dipukul, air akan keluar. Coba tenang saja, katakan, perintahkan, air akan keluar. Serahkanlah ke tangan Tuhan. Tetapi saudara, seringkali kita itu ingin melakukan sesuatu. Itu sebabnya kemarahan kita mendatangkan kerugian yang sangat besar. Contoh mungkin tadi seperti di dalam pernikahan. Ada sebagian mungkin mengatakan kata-kata yang melukai. Sebagian lagi apa saudara? Mereka itu di rumah bisa membanting barang saudara. Melempar sesuatu, TV, cermin, semua dibanting. Barang mahal, semua barang antik. Tidak peduli berapa harga, semuanya dibanting. Untuk apa? Mengumbar kemarahan. Lalu apa gunanya saudara? Rugi besar saudara. Bukan saja di rumah saudara, tetapi hari ini juga mungkin rekan kerja kita di kantor atau juga dalam gereja. Kita juga perlu hati-hati. Manakala kita sedang marah, kadang bisa mengeluarkan kata yang merusak hubungan. Kata-kata yang sangat berat, yang sangat melukai, tidak mempertimbangkan perasaan orang. Mungkin apa yang saudara katakan adalah betul, saudara ada alasan, tetapi sudah melukai hati rekan kerja. Ini juga sebuah kerugian, sebab kita tidak bisa lagi bekerja sama saudara. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26-27. Efesus 4, 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, dua ayat ini harus dibaca bersamaan. Marah, saudara boleh marah. Tetapi kemarahan saudara tidak boleh membuat saudara berbuat dosa. Marah pada dasarnya bukan dosa, tetapi apakah karena masalah kecil membuat saudara marah atau masalah besar baru membuat saudara marah? Jika setiap hari marah, kemungkinan hanya karena hal kecil saja saudara sudah marah. Di depan mobil belok tiba-tiba, kita sudah marah. Betul orang lain itu tidak benar, tetapi apakah perlu marah sampai titik tekanan darah naik? Saudara, marah itu bukan dosa, tetapi marah lalu keluar kata kotor. Ini adalah berdosa.
Jika setiap kali bicara kasar, kata kotor adalah memberi iblis kesempatan. Kesempatan apa saudara? Memberi iblis kesempatan menaruh barang kotor di dalam mulut kita. Jadi kita jangan membiarkan diri sendiri mengalami kerugian. Saudara, iblis itu sering akan menggunakan kelemahan kita supaya kita mengalami kerugian. Jadi ayat 27 mengatakan, kamu jangan memberi iblis kesempatan. Yang menjadi pertanyaan, kesempatan ini adalah kesempatan apa? Kesempatan ini adalah kepribadian, tabiat, watak asal kita. Saudara, setiap kita ada kepribadian masing-masing. Tentu kepribadian ini banyak diturunkan dari orang tua. Tetapi kepribadian itu tidak absolut. Kepribadian bisa membantu, tapi kadang juga bisa menjadi penghalang. Katakanlah kepribadian yang impulsif. Orang yang impuls akan melakukan pekerjaan sampai itu tuntas. Saudara, dia itu tidak akan malas. Karakter ini dalam satu sisi adalah baik. Musa melihat ada orang yang menindas sebangsanya, dia segera keluar melakukan sesuatu. Tetapi kepribadian ini juga bisa mengalami kerugian. Sebab orang semacam karakter ini dia itu tidak berpikir jernih. Spontan saudara, tidak pernah memikirkan apa akibatnya. Tetapi ada juga kepribadian yang sebaliknya, yaitu pasif saudara. Kepribadian ini boleh dikata ngedul saudara, agak malas saudara. Apapun tidak mau dikerjakan, dia juga tidak mau tahu urusan orang. Dia itu selalu cari aman. Satu sisi kepribadian ini baik, dia itu tidak akan konflik dengan orang lain. Sisi tidak baiknya adalah menempatkan diri pada kemalasan kerohanian. Sangat pasif saudara, tidak mau menghadapi tantangan, tidak berani menghadapi masalah. Datang, duduk, dengar, lalu pulang. Jadi setiap kita itu punya kepribadian masing-masing. Tetapi saudara tidak apa-apa, kita hanya perlu hati-hati saja. Jangan sampai kelemahan kita dimanfaatkan oleh iblis. Sehingga kita mengalami kerugian. Saudara, kadang kepribadian ini sangat merugikan. Ada seorang simpatisan, dia itu sakit cukup serius saudara. Dia sudah ada kesempatan untuk terima baptisan. Tetapi kepribadiannya itu sangat keras. Dia itu ingin Tuhan memenuhi satu keinginan. Jika keinginan itu terjadi, baru mau dibaptis. Tetapi saudara, sakitnya makin keras. Yang diharapkan belum terjadi, dia itu sudah keburu meninggal. Saudara, ini adalah kepribadian. Berkeras tidak mau melepaskan, akhirnya tidak mendapat keselamatan. Tentu saudara, hari ini kita tidak akan seperti itu. Karena bagian besar dari kita sudah menerima baptisan. Kita sudah memegang keselamatan. Tetapi hati-hati saudara, kepribadian, tabiat kita akan menempatkan kita pada iman rohani yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Apa artinya? Untuk kemajuan, untuk perbaikan, untuk pertumbuhan iman rohani, kita tidak mau ada perubahan. Sering saya mengajak saudara-saudari, daripada di rumah juga tidak ada keperluan yang penting, yang sangat mendesak, udah hari Sabat di gereja saja kita kumpul bersama setelah ibadah, ada makan siang. Apalagi makan siang kita itu sangat spesial, terutama hari ini komplit yang masak itu sangat luar biasa. Udah di gereja aja bisa ngopi, bisa ngobrol, bersekutu, kemudian ibadah, nanti sore pulang. Bukankah ini adalah sesuatu hal yang sangat baik? Makanan rohani juga makanan jasmani. Sebenarnya bisa tahu itu baik untuk kemajuan iman, tetapi tidak mau. Saudara, ini adalah kepribadian. Betul saudara, hari ini kita banyak pilihan. Hari Sabat mau datang kebaktian, mau tidak, gak apa-apa. Saudara mau dengar atau tidak dengar, gak apa-apa. Atau datang dengar, mau terus saja lihat HP, juga tidak apa-apa saudara.
mau berdoa atau tidak, atau terus dibawa ngobrol, terserah saudara, tidak akan ada yang memaksa. Tapi ingat saudara, ada satu waktu, ada satu hari, yaitu hari Tuhan, hari penghakiman. Saudara, sudah tidak ada pilihan. Jangan sampai kita seperti Musa. Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk ke sana. Sangat disayangkan saudara, hanya karena hal sepele.